be happy, be smart, and be mindful. Di SD Capaskal. Hai anak-anak semua, apa kabar kalian pagi ini? Wah, semuanya sudah siap ya di alat komunikasinya masing-masing di rumah. Bagaimana hari ini? Kalian semua dalam kondisi sehat? Wah, puji Tuhan. Miss juga di sini semuanya dalam kondisi sehat. Anak-anak tetap semangat ya. Meski hari ini kita masih melakukan kegiatan kita di rumah. Puji Tuhannya kita masih bisa ibadah online. Meski kita harus masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Tetap semangat ya. Baik anak-anak semua. Sebelum kita masuk ke dalam doa pembuka kita, Miss Nona mau undang kita semua nyanyi yuk satu buah lagu. Yuk semuanya Miss Nona ajak bangkit berdiri. Ya bagus, posisinya yang bagus ya. Nah kita mau nyanyi apa Miss Nona? Kita mau nyanyi It's Good to See You Here With Me. Oke ya, semuanya semangat. Siapkan hatinya, kita mau berdoa dulu ya. Dibawakan oleh Miss Novi. Anak-anak, mari kita bersatu hati berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu dan perlindungan yang Kau sudah berikan dalam kami. Tuhan, jika sebentar kami akan beribadah, kami akan memuji-Mu, kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan yang pimpin kami. Tuhan siapkan hati, pikiran kami untuk benar-benar kami bisa fokus dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah anak-anak, Miss Nona masih mau mengajak kita untuk memuji Tuhan lagi ya. Kali ini kita mau nyanyi adalah sukacita di hatiku. Semuanya bersukacita? Wah luar biasa. Yuk kita bernyanyi sama-sama dengan Miss di sini ya. Semuanya semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita.
firman Tuhan ya. Yuk semuanya boleh duduk dengan tertib. Kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. mempersiapkan hati, pikiran kita, dan juga konsentrasi kita untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Miss ajak kita untuk sama-sama kita berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus mau menolong kita supaya kita bisa memahami, mengerti firman Tuhan yang kita terima hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini. Engkau masih memberikan satu hari yang baru, kesempatan bagi kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Dan di saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mau menerima firman Tuhan. Tuhan tolong kami oleh pimpinan Roh Kudus-Mu ketika kami membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan pagi ini. Ada sesuatu yang bisa kami pahami sehingga bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Mari Miss mau ajak kita untuk buka Alkitabnya di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Filipi 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Anak-anak buka, anak-anak baca di rumah, Miss akan baca untuk kita semua saat ini. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih,
sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat yang ke-17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama di pagi ini. Baik anak-anak, hari ini Miss akan memulai renungan kita dengan sebuah cerita kuno tentang seorang petani tua yang hidup di desa. Dia memiliki seekor kuda yang menolongnya untuk bekerja di ladang. Suatu hari kudanya ini kabur, ya. Kudanya ini melarikan diri pergi ke bukit-bukit. Tetangga dari petani tua tersebut, mereka semua datang. Mereka bersimpati kepada petani tua itu. Tetapi respon dari petani tua itu, dia menjawab tetangga-tetangganya itu, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Seminggu kemudian, kudanya itu kembali ke rumahnya dengan membawa sekawan kuda-kuda liar. Kemudian melihat yang terjadi dengan Pak petani ini, tetangga-tetangganya pun datang lagi ke rumahnya. Mereka mengucapkan selamat atas keberuntungannya. Sekarang dia punya banyak kuda. Tapi jawab petani tua ini, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Kemudian suatu hari, anak dari petani tua ini, dia ingin mengajari kuda-kuda yang liar itu, ya. Dia ingin menjinakkan mereka. Tapi sesuatu terjadi. Anaknya terjatuh dari punggung kuda liar tersebut. Kakinya patah. Melihat kejadian itu, tetangga-tetangganya pun datang kembali ke rumah petani tua itu. Mereka mengatakan bahwa kali ini adalah keberuntungan yang sangat buruk dalam kehidupannya. Kaki dari anak laki-lakinya patah, dia sulit berjalan. Tapi jawab petani tua itu, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Kemudian setelah beberapa bulan, tentara-tentara pemerintah masuk ke desa itu. Mereka memilih pemuda-pemuda yang ada di desa itu untuk harus ikut berperang. Tapi ketika mereka melihat anak laki-laki dari petani tua tersebut, mereka melihat kondisinya, kakinya yang patah, mereka tidak memilihnya untuk ikut berperang. Lalu para tetangganya datang lagi dan bilang, kali ini bukan keberuntungan anak, tapi jawaban dari petani tua itu, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Lalu seminggu kemudian, setelah perang, desa itu mendapat berita bahwa banyak anak dari tetangga-tetangga petani tua tersebut yang gugur di medan perang. Berita itu membuat para tetangga dari petani tua itu sangat sedih. Mereka berduka cita kehilangan anak-anak mereka. Lalu mereka datang kepada petani tua itu. Mereka mengatakan bahwa beruntungnya kamu dan anakmu. Anakmu yang kakinya patah tidak dipilih untuk ikut berperang, sehingga dia sekarang masih selamat. Sedangkan anak-anak kami yang dipilih untuk ikut berperang, mereka gugur di medan perang.
Tetapi respon dari petani tua itu, dia menjawab lagi mereka, nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Anak-anak, dalam kehidupan kita, sering kita mengalami hal yang sama dengan kisah petani tua tersebut. Kadang ada hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia. Tetapi ada juga hal-hal atau kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita bersedih dan merasakan bahwa mungkin Tuhan sudah meninggalkan kita. Hari ini firman Tuhan yang kita baca bersama tentang kesaksian Rasul Paulus di dalam penjara. Bagaimana mungkin Rasul Paulus yang sedang berada di dalam penjara, dia bisa bersuka cita? Bisa diajak kita lihat sekali lagi Filipi 1 ayatnya yang ke-18. Coba kita lihat dan baca sekali lagi. Filipi 1 ayatnya yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Wah, anak-anak, Rasul Paulus dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, ketika dia berada dalam penjara, dalam surat yang dia tulis di dalam penjara itu, dia mengatakan bahwa dia tetap bersuka cita di dalam Kristus. Mengapa demikian? Karena sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus bukan berasal dari pikiran Rasul Paulus, tapi dia sadar sungguh bahwa sukacita adalah pemberian dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Anak-anak ingat, kata sukacita adalah salah satu dari buah-buah roh. Bagaimana hari ini kita mau belajar untuk bersukacita walaupun dalam hidup yang sederhana. Kita mau bersukacita apapun kondisi yang sedang kita alami. Kita harus bersukacita seperti Rasul Paulus, seperti petani tua tadi. Mereka tetap bersukacita apapun kondisi yang sedang mereka alami. Ya anak-anak, kita tetap bersukacita walaupun kita belum bisa ke sekolah, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk belajar secara jarak jauh lewat online. Tapi kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Kita bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik itu kondisi kita sedang senang, kita sedih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Sekali lagi, Miss ajak anak-anak di akhir perenungan kita hari ini, sudahkah kita semua bersukacita di dalam Tuhan apapun kondisi yang kita alami? Sudahkah kita bersukacita seperti Rasul Paulus yang bersukacita dalam kehidupannya? Yakin lewat firman Tuhan hari ini, anak-anak, Miss, kita semua mau belajar untuk selalu bersyukur, selalu bersukacita. Ketika kita bersukacita, itu adalah bukti bahwa kita bersyukur atas berkat, atas kesempatan, atas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Anak-anak, walaupun masih kecil, kita mau belajar untuk mengingat firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan mengajak kita untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersukacita. Mari kita akhiri renungan kita dengan berdoa. Semuanya sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk belajar sedikit lagi daripada firman-Mu Bapa. Kami belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang bersukacita dalam setiap kehidupannya. Ajar kami Bapa
supaya kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bersukacita sebagai suatu tanda bahwa kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada semua kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah oleh pertolongan Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhannya tidak hanya kita dengar, tapi kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Oh ya anak-anak, tetap bersyukur dan bersukacita ya, apapun kondisi kita saat ini. Mau? Bagus. Yuk Miss Nona undang lagi sekali lagi anak-anak untuk bangkit berdiri sebelum kita tutup kebaktian kita hari ini. Miss Nona mau ajak kita nyanyi satu buah lagu lagi ya. Lagunya Big or Small. Yuk sama-sama ya, semangat. kegiatan kita ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang Kau sudah berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pesan-Mu untuk kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau ajari kami untuk kami tetap bersukacita dalam keadaan apapun Tuhan, karena kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami dan Tuhan pasti memberikan sukacita untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat hikmat-Mu untuk kami akan melanjutkan belajar kami. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Di dalam nama-Mu kami berdoa.
berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti kegiatan ibadah kita. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa melanjutkan kegiatan online belajar ataupun offline-nya. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Bye.